Saya akan menjelaskan perintah dasar Linux 1, yaitu pengenalan dasar perintah Linux. Linux memiliki simbol seperti penguin. Lalu, sistem operasi Linux memiliki dua sistem, yaitu CLI dan GUI. Linux merupakan sistem operasi seperti Windows PBSI dan lain-lain. Linux memiliki perintah untuk mengakses menggunakan Command Line Interface atau bisa disebut CLI. Bentuknya seperti itu di gambar, jadi hanya berbentuk teks saja. Salah satu kelebihan menggunakan CLI, kita bisa menghemat sumber daya atau resource yang cukup besar, karena dengan adanya CLI, ini kita bisa meringankan pekerjaan suatu sistem dan kita bisa menggunakan perintah kepada sistem operasi dan lebih cepat dibandingkan menggunakan Command Line Interface. Dan kekurangannya, kita tidak terbiasa menggunakan CLI ini karena kita harus tahu perintah secara spesifik agar sistem mengerti apa yang kita perintahkan. Selanjutnya, Linux juga mempunyai fitur Graphical User Interface atau bisa disebut GUI. Ini merupakan tampilan yang sangat memudahkan user dalam mengoperasikan sistem operasi, di mana user dapat menggunakan poin atau petunjuknya agar pengguna atau user lebih dimudahkan untuk mengakses apapun yang ada di dalam sistem operasi. Salah satu kekurangannya, dengan adanya GUI, kita akan memberi suatu resource atau sumber daya yang lebih atau membutuhkan sumber daya yang besar. Karena adanya GUI ini, kita akan menjalankan dua sistem secara bersamaan, yaitu sistem inti dan sistem desktop. Sistem operasi Linux terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem operasi server. Server biasanya berbentuk atau perintahnya menggunakan CLI, karena server tidak membutuhkan aplikasi untuk kegiatan sehari-hari, seperti pengetikan, memutar film, memutar video, atau memutar musik. Karena server memberikan pelayanan kepada klien dapat mengakses file. Selanjutnya ada sistem operasi desktop. Sistem operasi desktop ini adalah sistem operasi Linux yang menggunakan desktop environment. Apa itu desktop environment? Yaitu lingkungan yang menampilkan tampilan grafis sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem operasi. Sistem operasi Linux ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengetik, melihat film, melakukan browsing, memutar video, memutar musik, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mengenal prompt. Prompt ini lebih mirip susunan atau perintah terhadap sistem operasi. Prompt ini akan ditemukan pada bagian aplikasi yang bernama terminal atau konsol. Selanjutnya, path. Path terbagi menjadi dua, yaitu absolute path dan relative path. Absolute path berarti jalan atau jalur. Dalam hal ini adalah jalur sebuah direktori dalam hierarki sistem Linux. Absolute path berarti sebuah jalur dimulai dari root dan direktori yang berada di bawahnya. Sedangkan relative path sebuah jalur tidak dimulai dari root tetapi dari posisi direktori terakhir. Lalu man. Man adalah salah satu perintah yang memberikan informasi lengkap manual mengenai perintah dasar yang Anda ingin ketahui. Help, yaitu perintah ini berfungsi untuk memberikan bantuan berupa option yang bisa kita tambahkan perintah dasarnya. Option itu biasanya diikuti dengan perintah dan optionnya. Baik, yang terakhir adalah informasi kesalahan yang akan kita temui pada perintah Linux. Yang pertama, command not found, yang artinya perintah tidak tersedia. Yang kedua, invalid option, yang artinya option tidak valid. Yang ketiga, no such file of directory, yang artinya tidak ditemukan suatu file. Yang keempat, missing operand, yaitu artinya perintah tidak lengkap.